4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Akhirnya aku sampai di gunung impiannya para pendaki yang ada di seluruh Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Oke, kita lari. Berarti jalur Torian ini baru diresmikan tahun ini, guys. Seperti biasa, pas turun aku pasti lari. Kalau treknya itu berpasir, pas setiap turun summit kalau treknya berpasir, aku pasti selalu lari. Karena apa? Karena enak. Tapi ini jangan kalian cobain ya guys, karena ini tuh berbahaya. Kalau kalian terjatuh, kalian bakalan terguling, kalian bakalan terluka. Bah, ini jangan ditiru ya guys. Sekarang kita lewat trek yang kita lewatin malam tadi. Ini agak susah treknya guys, dikasih jaring-jaringnya ini. Ayo kita coba tuh tali-tali itu ya. Nah, setelah kurang lebih 1 jam, enggak 1 jam, iya 1 jam kurang lebih perjalanan turun dari puncak, akhirnya aku pun sampai di Pelawangan, tempat kami ngecamp tadi malam. Oke, sesampainya di tenda, kita makan siang dulu, habis itu kita turun ke Segara. Kiaman Ki? Aman. Tapi kaki enggak kan? Enggak. Ya itu. Giternya Iya. harus carinya rekom tuh. Giternya putus, terus kakinya masuk batu. Nih tengok geter aku Nah guys, di base camp Pelawangan ini banyak monyet-monyet kayak gini. Dia tuh biasa maling-maling di tenda guys. Nah, Awas disambar nanti. tuh. Biasanya nih, tuh. Biasa dia maling-maling. Kalau tenda kalian terbuka, hati-hati aja. Biasa dia langsung ngambil, langsung dibawa kabur. Entah itu HP dia, pokoknya nggak tahu, nanti diperiksanya. Jadi kalau kalian punya logis dan simpannya dalam carrier, karena dia nggak berani masuk ke dalam carrier. Masuk ke dalam carrier karena dia itu nggak berani nggak pandai buka carrier, dan juga carrier terlalu berat. Nah, nih muka maling ini. Oke guys, sekarang kami mau turun ke danau. Estimasi perjalanan berapa jam, Om? Masih 4 jam lah. 4 jam ya. Kalau jalan kayak kita ya. Ya. Jalan kayak kami itu 4 jam santai. 4 jam. Bang, karena ini cadas curam. Betul. Nanti kita di danau ngapain aja, Om? Danau, kita nikmati danau sambil pancing, dan ada hot spring juga di sana. Kita panas. Mandi-mandi. Iya. Terus besok baru kita turun lewat Torian ya. Torian. Setelah beres perpacking-packingan, akhirnya enggak perpacking-packingan karena yang packing itu porter. Nah, setelah beres pokoknya setelah istirahat, kami pun lanjut turun ke Danau Segara Anak, dan treknya itu sumpah memanjakan kaki. Sakit sumpah, karena udah capek turun dari summit langsung turun nih, lihat porter, sumpah porternya kuat kali guys. Pokoknya porter terhebat tuh bagi aku, porter Rinjani, karena cuma pakai sendal jepit terus nenteng beban yang seberat itu. Ini untung aja kabut nih, kalau nggak kabut nih, sumpah kelihatan nih susahnya turun ke bawah. Walaupun trek dari Pelawangan Sembalun ke Segara Anak ini berat, bagi aku sih ini berat kali sih bagi pendaki kayak pendaki Sumatera lah yang biasa lewat hutan-hutan gitu, sekalinya lewat savana yang terbuka kayak gini. Bagi aku berat, tapi kalian dimanjakan mata kalian dengan pemandangan yang indah-indah kayak gini. Itu di sana ada Gunung Sangkaryang. Nanti kita ke sana. Masih jauh perjalanan. Kita itu kayak nurunin tebing gitu. Tapi jalan-jalan di sini udah dibikin setapak gini sama sama pengurus TNGR, Taman Nasional Gunung Kerinci. Kok Gunung Kerinci? Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, jadi guys, di Rinjani itu ada berapa jalur? 6 atau 7 jalur. Nah, cuman kami besok mau lewat yang
Sembalun via Torean. Tapi kalau besok kami turunnya di situ via Torean. Danau Segara Anaknya kayak di balik bukit ini. Nanti kami ke balik bukit itu, kami nginap sehari di danau. Tadi udah aku jelaskan kayaknya di video sebelumnya. Tapi tidak apa-apa lah. Pokoknya mata kalian bakal dimanjakan, sumpah. Dimanjakan sekali. Capek dan gak terasa karena kalian lihat kayak gini. Ini bekas aliran air atau gimana? Karena hujan. Oh, bukan sungai atau air terjun gitu ya? Oke, sekarang kami udah sampai jalan. Sekarang udah di sini. Estimasi perjalanan berapa jam lagi, Mas? Hah? Sekitar 1 jam lagi kita sampai Danau Segara Anak. Cuacanya kabut, kadang terang, kabut, kadang terang. Kami lagi nunggu kawan-kawan yang lain masih nyebrang. Nah, kalau sore di Danau Segara Anak ini banyak mancing. Gak sore juga sih, sering juga orang mancing. Cuman biasanya ada yang berenang. Cuman sekarang aku nggak lihat orang berenang. Gak ada yang berenang. Katanya dingin sih. Oke, sekarang hari kedua dan sekarang kami ngecamp di Danau Segara Anak. Aku lihatkan pun keluar nggak akan nampak. Karena apa? Karena di gelap. Tahu lah kalian kamera GoPro kayak mana kan? Nggak terang kayak kamera. Tapi memang gelap. Nggak bisa juga kalian nampak pokoknya. Habis itu besok pagi rencananya kami mau mandi air panas. Ada sih yang mancing, tapi semangat tuh karena dingin. Jadi besok aja lah mancing itu. Hari ini fokus istirahat karena besok kami turun lewat Torean. Halo guys, good morning. Sekarang jam 7.24. Ayo kita keluar. Mau lihat ya, yuk. Nih. Nah, ini dia contoh ikannya guys. Apa nama ikannya Mas? Ikan karper. Ikan karper, kayak ikan mas gitu ya? Oh, woi, jalannya beda sih. Oh, Kalau ahli nggak ada turun tangan, oh, beda. Kalau ahli nggak ada turun tangan langsung 2 dapatnya, beda. Yang paling nikmat di Rinjani adalah pas kalian baru bangun tidur, terus kalian duduk di depan tenda sambil memandangi Danau Segara Anak yang super cantik kali. Tapi kalau sama pacar ini sumpah baru enak kali sumpah. Mungkin tahun depan lah aku sama pacar sini. Amin. Oke, sebelum ke air panas kita sarapan dulu. Abis itu baru kita turun, packing baru kita turun ke Torean. Mas, Om, Op, ini sarapan kita pagi ini mie. Endok, with endok ya. Sebelum turun ke air panas itu di sini ada jaringan ya nih, tengok. Nyari jaringan semua, nyari jaringan, megang HP semua tuh, sampai nyari jaringan di atas sana. Karena di sana itu ada tower. Nah, air panasnya di bawah itu guys. Nah guys, ini dia pemandian air panasnya yang ada di Gunung Rinjani, hot spring. Nah, aliran air panas di Rinjani ini semakin ke bawah itu airnya semakin panas guys. Nah, jadi kalau kalian mau mandi, kalian mandi di atas aja. Biasanya orang memang mandi di atas semua. Nah, kalau di bawah ini panasnya super panas kali. Jadi kalau kalian masuk udah kayak panas lah pokoknya. Jadi lebih direkomendasikan mandi di atas sana. Tapi kalau kulit kalian tebal bisa tahan panas, mandilah kalian di bawah sana. Nggak akan ada orang mandi sana. Private, jadi tempat mandi private bagi kalian di sana. Itu ada kolam di bawah sana. Cuman panasnya itu panas kali. Kalau kalian mau mandi sana, silahkan. Sebelum turun ke Torean, kita pun mandi bersih dulu, bersantai, relax ria di pemandian air panas yang ada di Danau Segara Anak di belakangnya itu guys. Oke,
guys, sebelum turun ke Torean kita langsung makan dulu. Bukan langsung, kita memang makan dulu. Nih, nanas di Lombok terbaik guys. Kita makannya mie goreng, ada nasi juga, ada saus, dan minumnya Coca-Cola, dan ditemani Danau Segara Anak. Sebelum kita turun, kita isi perut dulu. Oke? Nah guys, monyet-monyet di segara ini maling-maling semua. Apa kau? Hah? Apa? Apa? Hah? Apa? Hah? Oi. Yang itu yang babon-babon sini semua yang di depan. Nah guys, buat kalian yang mau ke Rinjani, di Kapara Rinjani menyediakan ini private trip, family trip, mountain guide atau porter, sama rental outdoor. Nanti langsung hubungi Mas Hadi ya Mas. Nah, nanti nomornya taruh di bawah sini. Servisnya terbaik Kapara Rinjani. Oke, sekarang kita langsung let's go ke Torean. Udah selesai packing. See you Segara Anak. Nah, di pertengahan trek guys, ada sumber mata air panas. Nah, aduh, cuman airnya ini bisa diminum. Walaupun ini harus dilarang, airnya ini bisa diminum. Dan di bawah sini ada goa namanya Goa Susu guys. Nanti kita lihat ke sana ya. Ini airnya. Tapi kalau mau turun kita mutar. Nah, jadi kami langsung turun ke Torean, ya Mas? Nah ini dan nih kiri kanan nih. Ini jangan sampai kalian pegang ya, karena ini beracun, bisa gatal-gatal sampai seminggu. Nih. Nah guys, menurut kepercayaan warga-warga sini atau orang-orang yang udah kesini, ini tuh kalau kalian cuci muka di sini, jodoh kalian bakal dientengkan, maka itu namanya kolam enteng jodoh. Ini tuh kayak kolam air panas gitu guys, tuh lihat. Kalau kalian percaya nggak? Kalau aku sih nggak percaya. Serius, trek turun Torean itu sumpah susah kali, naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga. Tapi susahnya pemandangannya nggak ada obat, sumpah. Susahnya itu terbayarkan dengan pemandangan yang kalian dapetin. Nah, itu air terjun kedua yang airnya lumayan deras. Nanti kita turun melewati aluran air situ sampai ke hutan-hutan sana. Itu ada orang juga bernaik lewat jalur Torean. Batu-batuan begini mengingatkanku pada Taplau. Bentukan Taplau, pantai dekat Padang. Itu disusun-susun gitu. Kayak gini kurang lebih batu-batu ini. Kami istirahat sebentar di sini. Setelah istirahat baru lanjut ke Torean. Yang paling best adalah ini dia. Ini adalah kayak tebing-tebing itu yang paling banyak orang foto, yang paling spot favorit orang-orang kalau ke Rinjani lewat Torean di sini. Sumpah ini bagus sekali guys. Saking bagusnya aku cuma ngambil dokumentasi sedikit di sini. Jalur Torean ini jalur baru di sini, Om. Ya, kalau untuk resmi jalur baru dari 2021 ini baru diresmikan, baru diresmikan untuk pemakaiannya. Nah, biasanya jalur ini adalah jalur adat masyarakat suku Sasak yang punya nazar, punya prosesi adat, janji. Nah, mereka akan ke atas melalui jalur ini. Sekeluarga kayak tadi ya. Di pemandian kan tadi ada pemandian panas. Yang pertama di Gua Susu, dan nanti yang di Segara Anak puncaknya. Kalau mereka bilang puncak, yang di Segara Anak. Iya. Oh, berarti puncak sampai cuma Segara Anak orang Segara Anak. Tapi sampai. Mereka mandi di situ, prosesi adat, biasanya seperti itu. Berarti jalur Torean ini baru diresmikan tahun ini, guys. Ya. Dan juga sekarang udah langsung jadi favorit ya, Om? Yap, betul. Kebanyakan orang sekarang naik via Sembalun, turun via Torean. Karena lebih landai, tentunya sedikit panjang. Dan view-nya. Ya, view-nya bukan main juga ya, Om. Ya. Dikasih view terbaik juga kita. Turunnya tuh. Di sini banyak orang yang mandi, guys. Tuh. Sebagai tempat peristirahatan untuk para pendaki juga, sekaligus ngambil air. Nah, jalur Torean itu awal-awalnya hutan-hutan kayak gini guys. Tapi udah semakin lama semakin tinggi, kalian akan ngeliatin sungai kayak tadi. Terus kalian akan ngelewatin tebing-tebing yang super-super curam.
kita kena malam di, padahal udah dekat lagi, tapi ya memang kena malam. Ya pokoknya gitu lah, nggak tahu aku mau ngomong apa lagi, perut aku udah lapar. Ini estimasi perjalanan sampai ke tempat porter di tempat area camp itu 25 sampai 30 menit lagi. Kita jalan malam. Kita sekarang lagi di Batu Gadang nih orang. Di Batu Gadang. Tadi di sana ada sajen. Tadi dia sajen bakar langsung. Bakar langsung. Bukan ini yang punya sajen. Oh, yang punya sajen, makanya itu enak aja bakar ya. Akhirnya sampai juga di Kemarian. Alhamdulillah. Hati-hati. Awas, kayu nanti. Nanti kakinya nyangkut. Oke, sekarang kita makan dulu di jalan. Nyali belum foto. Sekarang kami ada di Kemaria yang berada di tengah-tengah jalur Turian, jalur turun. Sekarang jam 9 nanti mungkin kami, karena tadi malam itu kecapean, berhenti jalan. Porter itu jalan terlalu jauh, jadi kami itu sekarang istirahat, puas-puasin dulu karena motor bawah itu udah dekat, paling kira-kira 5 jaman sampai ke desa Turian. Oke, sekarang kita lanjut turun. Estimasi turun itu adalah 5 jam. Nanti rencananya sampai pintu hutan kami naik ojek. Nah, di sini ada 2 jalur. Ini jalur ke desa, yang ini ke Senange, yang ini ke Torian. Karena kita turun lewat Torian, kita lewat sini ya. Ambil jalan ke sebelah kiri. Nah, di sini juga banyak area camp nih. Dan akhirnya kami pun sampai di penghujung jalur Torian. Di sini tuh jalurnya udah pohon-pohon semua dan juga jalannya itu udah landai. Tinggal menikmati aja sampai bawah. Sampai bawah ntar kita naik ojek. Nah, jadi kali ini kami naiknya itu pakai 2 guide dan 5 porter. Yes. Nah, kenapa harus pakai porter sama guide? Nah, mungkin bisa dijelaskan sama Om Andi. Karena gunung ini kan sekarang sudah alternatif tourism yang minat khusus. Nah, jadi minat khusus pasti situ ada ekonomi. Nah, kalau ekonomi tidak kita gerakkan, apalagi anak muda seperti kita untuk bisa membantu pemerintah. Salah satunya caranya itu. Pakailah warga lokal untuk membantu kita. Tidak banyak sebetulnya uang dikeluarkan, tapi akan sesuai dengan yang kita nikmati, percayalah. Nah, kalau masih kuat silakan. Tapi nanti pas turun pasti nyesal. Kenapa kita tidak pakai guide atau porter? Itu pesan ini. Jadi kemanapun kita pergi ke alam, sebaiknya pakailah orang lokal yang mengerti alam itu tersebut. Oke guys, akhirnya kita sampai di pintu Turian. Finally, akhirnya perjalanan kita ini sukses. Sampai bertemu di gunung-gunung berikutnya guys. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.